Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Erlin Sepria Maya, NIM 48. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi dan sistem-sistem ekonomi. Siapa nih di antara kalian yang udah dikasih uang jajan sama orang tua, tapi masih aja ngerasa kurang? Kayaknya ada aja kebutuhan yang belum terpenuhi. Saat kamu minta tambahan uang jajan, malah diomelin. Kenapa sih contoh masalah ekonomi seperti ini tuh selalu ada? Sebenarnya masalah ekonomi yang kamu hadapi itu juga terjadi sama banyak orang loh, termasuk orang tua kamu. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai masalah pokok ekonomi dan sistem-sistem ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi seperti ini pasti akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Intinya karena kebutuhan dan keinginan manusia ini jumlahnya tidak terbatas dan banyak sekali, sedangkan sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Berdasarkan teorinya, masalah-masalah dalam ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Yang akan kita bahas pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Menurut teori ekonomi klasik, masalah ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Pada masalah produksi, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Di sini, produsen harus dapat mengetahui barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian memproduksinya. Yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah lainnya adalah bagaimana produk bisa terdistribusi dengan baik sampai ke tangan konsumen. Di sini, distributor mempunyai peran yang sangat penting untuk menciptakan strategi supaya barang yang diproduksi oleh produsen dapat sampai ke konsumen dengan cepat. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Setelah barang sampai ke tangan konsumen, masalah selanjutnya yang harus dibahas adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena tidak terjangkaunya harga. Di sini, produsen harus dapat menjawab pertanyaan ini sebagai pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan kita supaya kita bisa menjangkau barang-barang yang kita inginkan. Selanjutnya adalah masalah pokok ekonomi modern. Dalam masalah pokok ekonomi modern, ada 3 pertanyaan yang harus dapat dipecahkan oleh produsen untuk memproduksi barang dengan baik. Yang pertama adalah what, atau apa barang yang akan diproduksi. Masalah pokok pertama yang harus dipecahkan adalah produsen harus dapat menentukan barang apa atau jasa apa yang harus diproduksi. Dasar pertimbangan untuk menentukan barang yang akan diproduksi adalah skala prioritas yang dibutuhkan oleh pasar, memilih sumber daya yang paling efektif, dan juga harus mengerti daya beli masyarakat. Selain itu, produsen juga harus dapat memperkirakan jumlah produk yang akan diproduksi. Kenapa? Karena hal ini, jika produsen sampai salah perhitungan, maka produsen bisa mengalami kerugian bahkan kebangkrutan karena barang-barang yang sudah diproduksi akan menumpuk sia-sia. Permasalahan kedua yaitu how, atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah kita sudah menentukan barang apa yang akan diproduksi, masalah selanjutnya yaitu bagaimana kita harus memproduksi barang tersebut. Dasar pertimbangan produsen untuk memproduksi sebuah barang yaitu dengan mengkombinasikan sumber daya yang akan dipakai, pilihan teknologi produksi yang paling efisien, dan efisiensi biaya pengeluaran produksi agar mendapat laba maksimal. Di sini, produsen juga harus bisa menentukan
teknik produksi yang paling efisien, apakah dengan menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga mesin, dengan memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu for whom, atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Dasar pertimbangan untuk menentukan siapa sih target dari yang akan membeli produk kita. Di sini produsen harus dapat mengetahui dan memahami minat beli konsumen agar barang ini bisa tepat sasaran kepada konsumen. Dan selain itu, produsen juga harus mengetahui dan memahami segmentasi pasar agar produksi barang ini dapat terdistribusi sesuai kondisi sosial dan ekonomi konsumen. Selain itu, juga dengan memastikan alur distribusi barang dari produsen ke konsumen agar barang ini bisa sampai tepat waktu kepada konsumen yang membutuhkan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Hari ini kita akan membahas 3 macam sistem ekonomi, yaitu yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Pada sistem ekonomi tradisional, pemecahan masalah dilakukan sesuai dengan tradisi atau kebiasaan. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, penggunaan teknologi masih rendah, produktivitasnya juga rendah. Di sini masyarakat juga belum mempunyai motivasi untuk mengembangkan harta yang dimilikinya. Masyarakat juga sulit melakukan perubahan karena mereka cenderung menolak perubahan. Sistem ekonomi tradisional mempunyai kelebihan, yaitu kelebihannya tidak ada eksploitasi SDA ataupun SDM yang berlebihan sehingga lingkungan ini masih bisa terjaga kelestariannya. Namun, sistem ekonomi tradisional juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, peradaban manusia ini tidak maju atau hanya berjalan di tempat saja karena masyarakat cenderung menolak adanya perubahan. Yang kedua, sulit memenuhi kebutuhan karena alat produksi yang digunakan ini masih sangat sederhana. Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan optimal karena belum ada alat tukar. Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ekonomi kapitalis, peran kepemilikan modal ini sangat berpengaruh kepada keberhasilan ekonomi. Siapapun yang mempunyai modal yang besar, maka dia bisa bertahan di perekonomian tersebut. Ciri khas dari sistem ekonomi ini adalah peran negara atau pemerintah yang sangat minim dalam mengatur perekonomian. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, masyarakat dapat melakukan kegiatan perekonomian sesuai dengan potensi dan kemampuannya masing-masing. Sehingga bisa dikatakan ini sangat adil ya. Jika dia mempunyai potensi yang tinggi dalam perekonomian, maka dia juga bisa bertahan. Selain itu, penggunaan sumber daya yang digunakan juga optimal dan memunculkan persaingan yang sehat sehingga kita bisa menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung terjangkau. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis adalah adanya kebebasan ini bisa memunculkan eksploitasi SDA dan SDM secara besar-besaran. Kemudian pemilik modal besar dapat menguasai roda ekonomi sehingga mereka yang tidak mempunyai modal harus berada di bawah. Selain itu, distribusi pendapatan juga sulit terjadi karena minimnya peran dari pemerintah. Yang ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan komando. Akibatnya, peran dari pemerintah dan swasta ini sama besar.
Adapun ciri dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai kuasa penuh terhadap sumber daya alam. Ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Pemerintah juga menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi. Perusahaan diberikan kebebasan, tapi pemerintah tetap dapat mengawasi berjalannya kegiatan perekonomian. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran adalah yang pertama, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Sehingga apabila ada praktek monopoli di pasar, pemerintah ini dapat ikut campur tangan untuk menghilangkan praktek monopoli. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk mengeluarkan kebijakan atau regulasi terkait pencegahan produksi barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Namun, sistem ekonomi campuran ini masih mempunyai kekurangan juga, yaitu yang pertama, banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dan persaingan bisnis yang tidak sama, sehingga dapat memunculkan perbedaan. Selain itu juga berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Selain itu, kekurangannya juga terdapat pada tidak adanya kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar sih porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai masalah pokok ekonomi dan macam-macam sistem ekonomi yang ada di sebuah negara. Sekarang kalian sudah menjadi lebih paham kan tentang masalah ekonomi? Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih.